Hai Beat Lover, aku siap sekolah minggu. Gimana adik-adik? Kabar kalian? Wah, pasti kalian itu semua sehat dan selalu ceria ya. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar banyak sekali hal baru. Kita belajar untuk cara kita mengasihi Kristus lewat orang-orang di sekitar kita. Stay terus ya di channel kita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ajak teman-teman kalian untuk ikut sekolah minggu ya. Ketemu lagi dengan Kak Ima di sini. Kita siap-siap untuk sekolah minggu ya teman-teman. Karena masih ada COVID, jadi terpaksa dong kita harus sekolah minggu lewat YouTube. Tapi tidak masalah, semua harus tetap ceria. Pakai masker kemana-mana ya, jangan lupa. Cuci tangan pakai sabun. Juga jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Rajin olahraga ya. Yuk, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita hari ini, kita sama-sama berdoa yuk. Doa akan dipimpin oleh teman kita yang satu ini. Lover, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
lovers, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja. Hari ini kakak Siska mau bercerita. Ayo, siapa dari kalian suka dengerin cerita? Pasti semua suka. Nah, kisah kali ini adalah tentang kisah induk sapi. Yo, duduk yang manis ya, dengerin baik-baik. Jadi, pada suatu hari, di suatu negara yang besar, terjadi kekeringan. Nggak ada air, pohon-pohon mati, semak-semak menguning, tanah pun jadi kayak di gurun pasir, retak-retak, kering. Dan pasokan air cuma sedikit. Karena pasokan air cuma sedikit, akhirnya pemerintah bagi pasokan air mencatat tiap orang cuma dapat 3 liter. Aduh, dikit banget ya 3 liter. Kita nggak bisa mandi nih, gatel-gatel. Suatu hari, waktu pemerintah sudah mengirim pasokan air ke desa-desa, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor sapi yang menghalangi jalan. Akhirnya, tangki itu terpaksa berhenti. Ciit! Nah, karena terpaksa berhenti, akhirnya terjadi kemacetan yang sangat panjang. Orang-orang pun akhirnya berusaha mengusir sapi itu. Hus, pergi, kami mau ngirim air. Mereka sampai klakson pun dibunyikan. Tapi sapi itu tetap kekeh, nggak mau pergi. Orang-orang pun akhirnya sampai tega mencambuki sapi itu, menarik-narik sapinya agar mau pergi. Tapi sapi itu tetap di tempatnya, di depan tangki sambil memandangi tangki. Dia nggak mau pergi dari situ dan mengeluh dengan keras-keras. Muh. Lalu, melihat kejadian itu, seorang tentara yang merasa sangat kasihan melihat sapi itu, dia akhirnya merelakan jatah air yang dia punya. Dia akhirnya membawa jatah air itu kepada sapi. Sapinya pun, tapi anehnya, sapi itu nggak minum air yang dikasih sama tentara. Kenapa ya? Kita lanjut. Nah, ternyata tiba-tiba sapi itu mengeluh dengan keras. Muh. Lalu dari arah kejauhan ada seekor anak sapi yang jalan terseok-seok. Dia berjalan ke arah induknya yang memanggil tadi. Oh, ternyata tadi itu induknya. Lalu induk sapi itu memberikan jatah air yang diberikan oleh tentara kepada anaknya. Anaknya pun minum sampai hausnya hilang. Setelah anaknya meminum air sampai hausnya hilang, mereka pun saling menjilat air mata, tanda mereka saling mengasihi. Tanda anak sapi berterima kasih kepada induknya dan induknya sangat menyayangi anaknya. Lalu tanpa disuruh, mereka segera pergi dan menyingkir dari jalan mempersilahkan tangki air itu lewat. Ayo, pesan apa yang bisa dipetik dari cerita tadi? Kakak kasih waktu 3 detik ya buat mikir. 1, 2, 3. Apa? Betul sekali. Induk sapi ini sangat mengasihi anaknya. Dia rela disakiti, diteriaki, dicambuki agar bisa mendapat jatah air untuk anaknya yang kehausan. Besar sekali ya rasa cinta induk sapi ini. Sama kayak papa mama kita di rumah. Mereka juga sangat mengasihi kita. Mereka rela bekerja capek-capek untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan setelah bekerja pun mereka masih nemenin kita main, masih nemenin kita belajar, mengerjakan PR. Kalau kita nangis rewel pun mama papa juga segera menghibur. Dan kalau kita sakit, mama papa juga nggak tidur loh. Mereka nemenin kita, nguatin kita sampai kita sembuh. Hebat banget ya kasih sayangnya mama papa ini. Nah, untuk itu tugas adik-adik di rumah adalah membalas apa yang kasih sayang mama papa kepada adik-adik semua. Gimana caranya? Ini tugasnya adik-adik. Kalian setelah ini kalian boleh peluk, datang ke mama papa, peluk mereka, cium mereka, bilang
I love you mama, I love you papa. Terima kasih. Seperti yang diajarkan firman Tuhan kepada kita, kita harus selalu mengasihi orang tua dan sesama kita, terutama yang ada di 10 perintah Allah. Perintah keempat, kasihilah bapak ibumu. Nah, dari cerita tadi, yuk kita hafalkan satu ayat emas ada di kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Yo, buka Alkitabnya ya. Kakak juga buka Alkitab nih. Oke, dicatat ya ini ayatnya. Kakak ulangi. Kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk, dicatat ya. Jangan lupa dihafalkan ya ayatnya. Sekarang kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Let's go. Hai adik-adik, bagaimana dengan sekolah minggu kita kali ini? Pasti luar biasa. Banyak yang kita pelajari kan? Juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat emas. Penting ayat emas itu untuk jadi pegangan hidup kita adik-adik, supaya kita bisa mewartakan dan melaksanakan firman Tuhan. Jadi setelah ini mari kita tutup kegiatan sekolah minggu kita dengan berdoa ya adik-adik. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dear lovers, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sendiri berkenan mendampingi kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan ajaran sekolah minggu ini dan membawa kasih serta sukacita bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Kami memahami bahwa doa yang kami panjatkan ini jauh dari sempurna, tetapi Roh Kudus menyempurnakannya sehingga berkenan di hadapan-Mu. Sampai bertemu lagi Tuhan dalam sekolah minggu dan doa-doa kami berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Beard Lovers, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senang